latar belakang penelitian yang dimana kewajiban mengurangi emisi gas rumah kaca didasarkan pada bukti ilmiah bahwa peningkatan CO2, metana, dan N2O memicu pemanasan global dan krisis iklim. Tanpa pengendalian yang serius, dunia akan mengalami kerusakan lingkungan yang luas, termasuk bencana yang lebih sering, gangguan ekosistem, turunnya hasil pertanian, dan ancaman kesehatan. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan menghadapi resiko tinggi banjir pesisir, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan, sehingga pengurangan emisi menjadi kebutuhan mendesak keamanan lingkungan dan pembangunan. Melalui UU nomor 16 tahun 2006, Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris dan menegaskan perannya dalam menurunkan emisi serta memperkuat ketahanan iklim. Perjanjian ini menggunakan mekanisme NDC yang mengikat negara pada kewajiban prosedural seperti pelaporan, transparan, dan melaksanakan kebijakan mitigasi meski tanpa sanksi langsung. Selanjutnya, dari perspektif hukum internasional, di mana positivisme menekankan bahwa kewajiban Indonesia muncul dari ratifikasi, sedangkan konstruktivisme menyoroti pada norma global, reputasi, dan identitas Indonesia sebagai negara megadiversitas. Perjanjian Paris atau Paris Agreement menjadi acuan transisi energi bersih, didukung dengan mekanisme seperti dana iklim hijau, serta tekanan dan ekspektasi internasional. Posisi Indonesia berada dalam dinamika ini karena setiap langkahnya diawasi dalam kerjasama iklim global. Analisis melalui kedua teori tersebut penting untuk memahami konsep kepatuhan Indonesia. Rumusan masalah pada kasus ini yang pertama itu adalah bagaimana kewajiban Indonesia di bawah Paris Agreement diterapkan dalam kebijakan nasional, dan yang kedua itu adalah apakah pendekatan common but differentiated responsibility diterapkan secara adil bagi negara berkembang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama tujuan teoritis, di mana tujuan teoritis ini untuk memahami bagaimana teori hukum internasional khususnya positivisme dan konstruktivisme menjelaskan perilaku Indonesia dalam menjalankan kewajiban Paris Agreement serta hubungan hukum, norma global, dan implementasi kebijakan iklim nasional. Sedangkan tujuan praktisnya yaitu memberikan dasar analitis untuk membantu pemerintah menyempurnakan kebijakan iklim melalui evaluasi kesenjangan antara target NDC dan realisasinya, serta mendorong strategi yang lebih efektif seperti penguatan regulasi, transisi energi, pengendalian deforestasi, dan penyesuaian kebijakan dengan standar internasional. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis, di mana kajian ini memperkaya ilmu hukum internasional dengan menjelaskan bagaimana rezim tanpa sanksi yang keras seperti Paris Agreement tetap dapat membentuk perilaku negara melalui kewajiban prosedural, transparansi, pelaporan, dan pembaruan NDC, serta memperdalam pemahaman tentang peran soft law dalam tata kelola lingkungan global. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu penelitian ini membantu pemerintah mengidentifikasi kesenjangan antara komitmen dan implementasi NDC, memahami hambatan struktural, serta merumuskan langkah perbaikan yang terarah. Secara diplomatik, kajian ini memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dan membuka peluang pembiayaan iklim serta teknologi bersih. Di tingkat nasional, manfaatnya mencakup tingkat koordinasi yang tinggi antar lintas sektor, penguatan instrumen hukum lingkungan, serta transparansi dan akuntabilitas pemantauan emisi. Teori hukum internasional, analisis kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement memerlukan sintetis kerangka teoritis.
Positif hukum digunakan untuk menilai aspek formal dan transformasi kewajiban internasional menjadi hukum nasional. Ditelusuri melalui hierarki peraturan domestik UU nomor 16 tahun 2016. Pendekatan ini dilengkapi oleh kontroversisme hukum internasional yang menyoroti bagaimana identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dan berkembang mempengaruhi interpretasi norma, khususnya dalam interpretasi prinsip Common but Different Responsibilitas atau kita sering kenal dengan CBDR. Integritas kedua teori ini memungkinkan evaluasi yang holistik, mencakup aspek legal formal serta faktor politik dan sosial yang mempengaruhi implementasi. Lebih lanjut, teori kepatuhan menjelaskan faktor-faktor pendorong bagi Indonesia untuk mempengaruhi komitmen NDC seperti reputasi internasional dan akses ke pendanaan iklim. Konsep kunci yang mendasari implementasi ini meliputi evaluasi kedaulatan negara menjadi tanggung jawab global. Meskipun kedaulatan masih mencakup hak eksklusif negara untuk mengatur kebijakan dalam negerinya, termasuk kebijakan lingkungan dan pembangunan. Selain itu, terdapat pergeseran prinsip CBDR ke RC, ke self-defense. Konsep ini tidak hanya mencakup kewajiban untuk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan lintas batas, tetapi juga kewajiban untuk melakukan due diligence dalam pencegahan dampak perubahan iklim. Konsep penting lainnya adalah kewajiban hukum fakta sukses Panda untuk mencapai target NDC. Seluruh upaya ini dijembatani oleh konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya penyeimbang mitigasi emisi dan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi nasional. Kronologi kasus Paris Agreement lahir dari pertemuan iklim dunia COP21 yang berlangsung pada 30 November sampai 12 Desember 2015 di Paris, di bawah kerangka UNFCCC. Sebanyak 195 negara sepakat mengadopsi Paris Agreement sebagai komitmen global untuk menghadapi perubahan iklim. Setelah diadopsi, perjanjian ini kemudian dibuka untuk penandatanganan mulai 22 April 2016 di markas besar PBB di New York, dan pada hari pertama ditandatangani oleh 175 pihak, sehingga menjadi salah satu perjanjian internasional dengan jumlah penandatangan terbanyak di hari pertama. Agar dapat berlaku secara hukum, Paris Agreement mensyaratkan ratifikasi oleh sedikitnya 55 negara yang secara kolektif sedikitnya mewakili 55% emisi gas rumah kaca dunia, dan persyaratan tersebut terpenuhi pada awal Oktober 2016 setelah negara-negara besar penghasil emisi ikut meratifikasi. 30 hari kemudian, pada 4 November 2016, Paris Agreement resmi berlaku secara internasional. Sejak saat itu, negara peserta wajib menyusun target pengurangan emisi melalui dokumen NDC, melaporkan kemajuan secara berkala, memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi, serta bekerja sama dalam pendanaan iklim dan mekanisme transparansi untuk mencegah kenaikan suhu global melebihi 2 derajat Celcius dan berupaya membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industri. Komitmen Indonesia dalam kerangka hukum perubahan iklim global memiliki landasan historis yang kuat, dengan meratifikasi United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Ratifikasi ini menunjukkan kesadaran Indonesia sebagai negara kepulauan terhadap ancaman perubahan iklim sejak dini. Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai konferensi internasional menjadi bukti komitmen politik yang konsisten dalam menghadapi isu perubahan iklim global. Indonesia menunjukkan komitmen terhadap perubahan iklim dengan meratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 dan Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Sehingga penyusunan NDC menjadi kewajiban hukum untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Tantangan utama muncul di tingkat nasional karena emisi didominasi sektor kehutanan dan energi hingga 80%.
dengan masalah deforestasi, kebakaran hutan, dan ketergantungan energi fosil yang sulit diatasi. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai dapat melemahkan perlindungan lingkungan, terutama dalam proses AMDAL, sehingga beresiko menghambat pencapaian target NDC. Dan pada tahun 2022, Indonesia meningkatkan target penurunan emisi melalui Change NDC menjadi 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Penguatan kebijakan dilakukan melalui Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi, kapasitas teknis, serta perlunya sistem monitoring, evaluasi, dan verifikasi yang lebih efektif. Pemerintah Indonesia berperan sentral dalam implementasi Paris Agreement dengan KLHK sebagai focal point yang mengkoordinasikan kebijakan, menyusun dokumen teknis, serta melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi aksi iklim nasional. Kementerian ESDM mendukung transisi energi, Bappenas mengintegrasikan aksi iklim dalam perencanaan pembangunan, dan Kementerian Keuangan mengembangkan instrumen pendanaan iklim. Secara internasional, UNFCCC Sekretariat memantau sebagai pelaksanaan Paris Agreement melalui mekanisme transparansi, sementara UNDP, World Bank, serta kerjasama dengan Norwegia dan Jepang memberikan dukungan teknis dan pendanaan. Organisasi non-pemerintahan dan akademisi seperti ISEL dan WRI berperan sebagai mitra kritis melalui judicial review, penyediaan data, dan analisis ilmiah untuk menjaga akuntabilitas kebijakan iklim. Di tingkat lokal, organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat, termasuk Walhi dan kelompok masyarakat adat, berperan dalam pemantauan kebijakan dan pengelolaan hutan adat sehingga memperkuat aksi iklim di tingkat daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dokumen atau instrumen hukum internasional. Paris Agreement merupakan instrumen hukum internasional utama terkait perubahan iklim. Pasal 2 menetapkan tujuan pembatasan kenaikan suhu global, sedangkan Pasal 4 mewajibkan setiap negara menyusun dan melaksanakan NDC sebagai bentuk komitmen iklim. Kerangka transparansi dan akuntabilitas diatur pada Pasal 13 melalui kewajiban pelapor nasional berkala. Diperkuat lewat mekanisme Global Stocktake pada Pasal 14 untuk mengevaluasi pencapaian kolektif setiap 5 tahun. Di tingkat nasional, implementasi Paris Agreement didukung melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pelaksanaan komitmen internasional selaras dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Selain itu, Perpres nomor 98 tahun 2021 mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon melalui skema perdagangan emisi, pungutan karbon, dan karbon offset. Meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan kapasitas dan koordinasi lintas sektor. Analisis permasalahan yang pertama. Implementasi kewajiban Indonesia dalam Paris Agreement dapat dilihat melalui positivisme hukum, yakni bagaimana ketentuan internasional ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 menegaskan keterikatan Indonesia pada pemenuhan NDC, sementara Perpres Nomor 98 Tahun 2021 menjadi langkah konkret mengoperasikan pasar karbon meski efektivitasnya masih terbatas di tingkat sektor dan daerah. Tantangan muncul dari potensi disharmoni kebijakan, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat melemahkan pelindungan lingkungan dan menghambat pencapaian NDC. Dari perspektif konstruktivisme, identitas Indonesia sebagai negara berkembang mempengaruhi interpretasi kewajiban internasional, tercermin dalam NDC tahun 2022 yang tetap menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas. Prinsip Pacta Sunt Servanda mendorong pelaksanaan perjanjian secara itikat baik, terlihat pada kebijakan seperti RUPTL 2021-2030 dan moratorium izin hutan, meski konsistensinya perlu diperkuat. Slide selanjutnya. Dalam kerangka State Responsibility, Indonesia telah memenuhi kewajiban prosedural melalui BUR dan National Communication, tetapi kewajiban substansif
pengurangan emisi masih harus ditingkatkan, terutama di sektor kehutanan dan energi. Mekanisme kepatuhan Paris Agreement yang bersifat fasilitatif selaras dengan pendekatan Indonesia dan memberikan ruang dukungan teknis secara keseluruhan. Meskipun terdapat kemajuan hukum formal, efektivitas dan konsistensi kebijakan masih perlu diperkuat untuk memastikan tercapainya target penurunan emisi. Basis 2. Penerapan CBDR dalam Paris Agreement bergeser dari pembagian tanggung jawab yang kaku menuju self-differentiation melalui NDC. Namun, perubahan ini justru menimbulkan ketidakadilan baru bagi negara berkembang seperti Indonesia. Target mitigasi yang harus dicapai tidak sebanding dengan dukungan pendanaan dan teknologi dari negara maju. Sementara, komitmen pendanaan iklim USD 100 miliar per tahun pun belum terrealisasi dari sudut keadilan distributif negara maju dengan tanggung jawab historis lebih besar, justru menunjukkan ambisi mitigasi yang lebih rendah, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda antara tuntutan global dan kebutuhan pembangunan nasional. Putusan ICJ memang menegaskan kewajiban due diligence, tetapi implementasi yang harus mempertimbangkan kapasitas negara berkembang. Selain itu, mekanisme transparansi dan MRV yang menuntut kapasitas teknis tinggi belum diimbangi dengan dukungan yang memadai, melemahkan posisi tawar Indonesia secara keseluruhan. Penerapan CBDR dalam Paris Agreement masih belum adil, sehingga diperlukan peningkatan pendanaan transfer teknologi dan penguatan kapasitas untuk mencegah beban yang tidak proporsional bagi negara yang berkembang. Keterkaitan dengan teori hukum internasional. Implementasi Paris Agreement di Indonesia itu menunjukkan kesenjangan antara kepatuhan formal dan praktik substantif, sehingga positivisme hukum tidak cukup menjelaskan kompleksitasnya. Dari perspektif realisme, kebijakan iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan politik domestik, sehingga komitmen internasional tidak selalu konsisten di lapangan. Konstruktivisme menekankan bahwa identitas Indonesia sebagai negara berkembang membentuk cara negara menafsirkan kewajiban iklim dan menentukan tingkatan ambisi mitigasi. Teori regime compliance menjelaskan bahwa mekanisme Paris Agreement itu bersifat fasilitatif, lebih sesuai dengan preferensi Indonesia yang mengutamakan kerjasama. Pendekatan liberal institusionalis itu menyoroti kontribusi penting aktor non-negara seperti masyarakat sipil dan sektor swasta dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan iklim. Dari perspektif critical legal studies, terlihat adanya ketegangan antara hegemoni hukum iklim global dan kebutuhan Indonesia menjaga ruang kebijakan nasional. Pendekatan hukum internasional berbasis keadilan menegaskan perlunya mempertimbangkan kapasitas negara berkembang serta memastikan partisipasi inklusif. Kesimpulan, implementasi kewajiban Indonesia di bawah Paris Agreement menunjukkan kemajuan penting secara hukum, namun juga mengungkapkan tantangan baru. Pendekatan positivisme dan konstruktivisme membantu menjelaskan bagaimana komitmen internasional diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional, sekaligus menyoroti ketidakseimbangan prinsip common but different responsibilities. Bagi negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan dukungan internasional yang lebih kuat, termasuk pembiayaan, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas. Agar beban implementasi tidak profesional dalam kerangka hukum internasional, kepatuhan Indonesia terutama terletak pada pemenuhan kewajiban prosedural seperti transparansi, pelaporan, dan pembaruan NDC. Meski regulasi nasional telah disusun, efektivitas implementasi terhambat oleh keterbatasan kapasitas dan inkonsistensi kebijakan, karena prinsip CBDR belum sepenuhnya berjalan adil. Dukungan global tetap krusial agar Indonesia dapat memenuhi komitmen iklimnya secara proporsional. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan Indonesia berada di persimpangan antara norma internasional, kemampuan domestik, dan kebutuhan akan mekanisme pendukung global. So guys, this is the end of our presentation about Paris Agreement. We hope you enjoy our video and thank you.